Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, perayaan Natal warga Indonesia terasa semarak pasca pencabutan status darurat pandemi COVID-19 di sebagian besar Eropa. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Austria menyelenggarakan resepsi perayaan Natal pada 17 Desember yang dilanjutkan dengan open house di Wisma Indonesia pada hari Minggu. Lagu-lagu Natal dengan semangat dinyanyikan oleh diaspora Kristiani Indonesia yang bermukim di Wina, Austria ketika merayakan Natal di Aula Serbaguna Gereja Pfarrer am Tabor di kota Wina. Dengan menggaungkan kebinekaan dalam persatuan, acara terselenggara dengan khidmat. Acara setelah kebaktian di gereja juga dihadiri perwakilan WNI Muslim dari warga pengajian Austria atau Wapena dan WNI penganut agama Hindu Bali di Austria, serta segenap jajaran pimpinan dan pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina. Perayaan Natal tahun ini bertema Pulanglah Mereka ke Negerinya Melalui Jalan Lain. Matius 2 ayat 12. Dalam sambutannya, Romo Thomas Juli Fadistanto atau Romo Tanto menekankan pentingnya bagi mereka yang telah mengenal Tuhan untuk berjalan pulang bersama melalui jalan yang tidak mudah menuju keadaan yang lebih baik. Sementara itu, Duta Besar Damos Dumoli Agusman berharap warga Indonesia tetap bersatu agar dapat membangun Indonesia yang tegar dan kokoh meski dunia belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada situasi ekonomi dan politik. Ya, Duta Besar Indonesia untuk Austria pemirsa Damos Dumoli Agusman juga mengadakan open house pada hari Minggu kemarin di Wisma Duta Besar RI. Open house diselenggarakan setelah kebaktian malam Natal di Gereja Pfarrer am Tabor. Agar tidak berdesakan, pihak KBRI Wina menyelenggarakan open house sebanyak 2 kali. Open house pertama dibuka untuk umum pada pukul 11 hingga 14 waktu setempat, sementara open house kedua pada pukul 17 hingga pukul 20 waktu setempat bagi umat Kristiani yang ikut doa bersama. Dan pemirsa, lalu bagaimana suasana Natal di Wina, Austria? Maksud kami, kita akan terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Austria, Bapak Damos Dumoli Agusman, yang kini masih dalam suasana Natal di kota Wina. Selamat pagi, Pak Damos, apa kabar? Selamat pagi. Selamat malam di sana ya, Pak. Iya. Bagaimana, Mbak ya? Selamat malam waktu Wina ya, Pak. Iya, selamat malam waktu Iya. Wina. Selamat pagi untuk tanah air. Iya, Pak Damos, pertama-tama kami mengucapkan selamat Natal buat Pak Damos Dumoli dan warga Indonesia yang mungkin saat ini berada di Wina, Austria dan merayakan Natal. Selamat Natal, Pak Damos. Salam Natal juga dari masyarakat Indonesia di Wina. Iya. Iya, Pak Damos, bagaimana suasana Natal di sana, Pak? Nah, untuk Natal kali ini suasana agak unik karena 2 tahun pandemik ternyata membuat masyarakat di Wina ini merasa terisolir satu sama lain. Nah, dengan adanya pelonggaran pandemik, sudah ada kelonggaran di sana-sini, akhirnya seperti ada kegairahan untuk bersilaturahmi satu sama lain. Nah, masyarakat Indonesia juga demikian, merasa kangen-kangenan setelah 2 tahun merasa terkurung. Akhirnya Natal ini dijadikan momentum untuk melampiaskan kerinduan satu sama lain. Yang selama ini, selama 2 tahun nyaris tidak bertemu secara fisik, kalaupun bertemu secara fisik. Ya, banyak protokoler yang harus diikuti. Demikian kira-kira suasana. Pak Damos, cukup baik. Untuk cuaca di Wina saat ini seperti apa nih, Pak? Nah, minggu lalu cuaca sangat ekstrim, minus, bahkan turun salju. Kita sebenarnya berharap salju itu turun sampai tanggal 25, sehingga kita benar-benar real menyanyikan White Christmas. Gitu. Tapi sayangnya pada hari ini suhu agak naik 8 derajat. Tapi ada hikmahnya juga, sehingga open house ini banyak dipenuhi oleh orang yang datang tanpa harus terhalang dengan persoalan-persoalan salju. Gitu kira-kira. Ya, Pak Damos, mungkin boleh nggak diceritakan waktu itu sempat merayakan perayaan Natal bersama diaspora Indonesia gitu ya, Pak ya? Bagaimana, Pak, acaranya waktu itu? Nah, ini mungkin pertama kali setelah pandemi kita berhasil berkumpul bersama tanpa dibatasi oleh masker.
Bahkan kalau dulu bersalaman pun tidak bisa, tapi sekarang sudah cenderung bahkan bisa bercipika, Gitu ya. cipikulah satu sama lain gitu ya. Jadi suasana cukup akrab dan kita seperti merasa terbebas dari suasana pandemik. Dan ini kita bersyukur bahwa Natal ini merupakan Natal pertama lah setelah pandemik di mana kita bisa bercengkrama satu sama lain. Khususnya masyarakat Indonesia ya. Karena kalau masyarakat Indonesia itu kangen-kangenannya itu nggak bisa dihalangi. Kita itu kan masyarakat yang komunal ya. Betul. Jadi kalau nggak ketemu aja 1-2 bulan itu udah rasanya seperti ada yang hilang gitu. Betul. Jadi ini semua dilampiaskan sehari Mas, ini. Ada berapa ribu orang sih Pak warga negara Indonesia di Austria nih Pak? Nah, di Austria ini ada sekitar 1.600 warga negara Indonesia ya, by nationality, dia warga negara Indonesia. Untuk kota Wina aja ada sekitar 600 orang. Jadi bayangkan yang 600 orang itu ya walaupun tidak semua, tiba-tiba meluber keluar dari rumah untuk saling bertemu satu sama lain dalam suasana silaturahmi Natal. Untuk profesi warga negara Indonesia di sana apa ya Pak? Untuk profesi warga negara Indonesia di sana kebanyakan sebagai apa? Banyak warga negara Indonesia sini yang bekerja juga di organisasi internasional. Seperti kita ketahui, Kota Wina juga partisipasinya PBB. Kita banyak warga negara di situ. Ada juga dia sebagai profesional, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional seperti Apple, Siemens dan sebagainya di sini. Tapi ada juga student warga negara yang sekolah di sini. Ada juga ibu-ibu khususnya yang berumah tangga dengan pria-pria Austria dan sebaliknya pria-pria Indonesia yang beristrikan warga negara Austria. Jadi agak spektrumnya agak luas di sini. Baik, Pak Damas, apa sih sebenarnya yang menjadi ciri khas perayaan Natal di Wina? Dan juga ada kabarnya ini pasar Natal telah dibuka setelah 2 tahun ditutup. Nah ini dia, Austria itu negara yang memiliki tradisi Katolik yang cukup kental ya. Sehingga suasana Natal itu sebenarnya sudah tercium pada bulan November bahkan. Jadi bulan November itu sudah semarak itu. Di halaman-halaman atau di taman-taman yang luas dari setiap kelurahan di sini tiba-tiba sudah muncul pohon Natal, kemudian ada alat-alat perlengkapan Natal. Jadi semakin ramai Kota Wina ini. Dan tradisi ini memang sudah lama dan yang luar biasa adalah Natalnya tanggal 25, tapi suasananya sudah tercium bahkan sejak November sebelum bulan Desember bahkan. Unik sekali di sini. Pak Damas, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa terorisme begitu Pak, penembakan. Lalu seperti apa sih Pak kondisinya saat ini Pak? Ini kan jelang Natal biasanya orang merayakan di berbagai tempat gitu ada keramaian. Seperti apa pengamanannya Pak? Betul. Ya, dulu kita ingat beberapa tahun yang lalu memang ada kejadian atau ada serangan teroris persis di pusat kota Wina. Itu memang sangat mencekam pada waktu itu. Tapi alhamdulillah penegak hukum di sini demikian sigap memberantas itu, dan saya memperhatikan nyaris tidak kita ingat lagi suasana kejadian itu, sehingga Natal ini tidak terlalu diwarnai oleh ketakutan seperti yang dialami pada waktu serangan teroris yang lalu. Sudah cukup terkendali lah saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Damos Dumoli Agusman, KBRI Austria di Wina. Semoga saya bisa dapat ke sana, Pak, suatu saat nanti. Salam buat warga negara Indonesia yang sedang merayakan Natal di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Damas. Ini luar biasa sekali ya kita melihat seluruh perayaan Natal ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi di luar juga ya. Ini suatu saat ini saya pengen sekali nih ke Swedia. Mungkin suatu saat Pak Damas bisa mengundang kita. Ditunggu undangannya Pak Damas. Iya, padahal juga tadi kita melihat keamanannya cukup ketat juga ya. Banyak masyarakat tidak merasakan lagi. Benar. Nah,